Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Gua akan membahas ada kabar informasi dari dua sumber yang berbeda. Pertama dari Florian Plettenberg, ini dari Sky di Jerman ya, Sky Deutschland, di mana menyebutkan sudah ada kontak antara Manchester United dan juga Nuno Mendes, manajemen dari Nuno Mendes. Manchester United tetap sangat tertarik untuk mendatangkan Mendes musim panas ini. Musim panas ya. Walaupun ada 3 klub top lainnya juga mengejar sang pemain. Dan PSG ingin mempertahankan sang pemain. Keputusan terkait dengan hal ini belum akan diharapkan dalam waktu dekat. Nuno Mendes ya. Pemain ini pernah bermain di Sporting di periode Ruben Amorim ketika itu masih di Sporting. Ditransfer ke PSG dengan angka 38 juta euro di tahun 2022. Dan 3 tahun kemudian atau saat ini valuasinya naik nih hampir ke 60 juta euro. Jadi hampir 2 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa ya sang pemain berkembang di PSG. Kontraknya sendiri akan berakhir musim panas tahun 2026. Dan sampai dengan saat ini belum ada kabar kalau dia ingin stay ya di PSG. Ini yang gue dapatkan kabarnya. Dan ini membuka peluang perubahan nih di musim panas nanti. Di samping juga PSG ingin terus supaya pemain ini berada di Paris. Nah, dikaitkan dengan Manchester United ini menarik menurut gua, di mana sang pemain pernah bekerja sama dengan Ruben Amorim ya. Jadi mengerti juga bagaimana sistem permainannya. Lalu dia beroperasi di daerah kiri Nuno Mendes ini, dan itu merupakan sektor yang Manchester United ingin perbaiki. Kalau dilihat dari usia, masih 22 tahun. Ini usia yang diinginkan sebenarnya dari Sir Jim Ratcliffe ya. Bagaimana pemain Manchester United itu pemain yang muda, valuasinya terjaga bahkan bisa terus meningkat. Nah, pertanyaannya adalah mungkinkah ada tidak peluang Manchester United untuk mendatangkan pemain ini? Kalau dilihat dari situasi harga ya, dari Nuno Mendes sendiri, menurut gue angkanya cukup tinggi nih. Artinya apa? Ya Manchester United harus melepas pemainnya dulu dengan angka pemasukan yang tinggi. Di situ kuncinya menurut gue. Tanpa hal tersebut nampaknya sulit Manchester United untuk bisa mendatangkan Nuno Mendes. Dan dari The Telegraph ini menginformasikan juga bagaimana Manchester United ini sangat mendorong untuk bisa mendatangkan Nuno Mendes. Ruben Amorim ingin mendatangkan Nuno Mendes ini sebagai first signing atau pemain yang didatangkan pertama di Manchester United. Kesepakatan sendiri disebutkan akan sulit untuk difinalisasi bulan ini. Dengan PSG berharap sang pemain untuk tetap stay. Nah, lini kiri ini menjadi salah satu titik prioritas selain posisi penyerang ya. Saat ini Manchester United ataupun Ruben Amorim lebih banyak memainkan Diogo Dalot. Tapi menurut gua akan lebih bagus kualitasnya jika memang pemain yang menempati posisi wingback kiri adalah memang pemain yang secara natural ini bermain di posisi tersebut. Dan Nuno Mendes dia menurut gua sangat wajar diinginkan oleh Ruben Amorim. Kedua sosok ini sudah saling paham satu dan yang lainnya. Dan kalau melihat apa yang terjadi dengan Ugarte misalnya di Manchester United, di mana Ruben Amorim dan juga Ugarte sudah pernah bekerja sama sebelumnya, terlihat jelas ya, nyaman sekali Ugarte bermain di sistem dari Ruben Amorim. Dan Ruben Amorim pun juga dengan nyaman sekali memberikan kepercayaan kepada Manuel Ugarte. Dan menurut gua
Ruben Amorim butuh dalam tanda kutip pilar-pilar yang kuat di sistem permainannya, terutama di formasinya. Artinya di beberapa posisi dia butuh pemain yang sangat mengerti, bukan cuma mengerti tapi sangat mengerti apa yang diinginkan, baik itu secara teknis maupun secara non teknis. Dan menurut gua secara profil Nuno Mendes ini ada di sana. Tinggal bagaimana situasi dengan situasi bisnis lah ya, transfer, bagaimana angka dan lain-lainnya. Di sinilah tugas dari manajemen Manchester United. Tapi menarik bagaimana ini ada satu nama lagi, yaitu adalah Nuno Mendes ya, karena ada beberapa posisi atau pemain yang mengisi posisi bek kiri kan ya. Salah satunya disebut oleh Fabrizio Romano, yaitu adalah Milos Kerkez, di mana Milos Kerkez ini juga masuk radar pantauan dari Manchester United, pemain yang saat ini tampil luar biasa, istimewa bersama dengan Bournemouth, memberikan kejutan ya Bournemouth ini. Dan Milos Kerkez pemain muda juga, punya pengalaman di Liga Inggris, dan ya siapa yang akan nanti diincar dan dihadirkan di Old Trafford, menurut gue ini juga menjadi sesuatu yang menarik sih, karena posisi bek kiri dengan adanya Luke Shaw yang tidak pasti, lalu keadaan Tyrell Malacia pun juga demikian, sangat masuk akal Manchester United. Bahkan dari musim lalu ya, Manchester United ini selalu kesulitan di posisi bek kiri, dan memang sudah waktunya sih menurut gue di musim panas nanti, dengan apapun yang terjadi dengan Malacia dan juga Luke Shaw, Manchester United harus mendatangkan bek kiri baru. Ada satu nama lagi yang menarik, karena selain bek kiri, posisi penyerang ini juga disebutkan diinginkan oleh Manchester United. Kali ini gue akan ke The Athletic. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh David Ornstein, bagaimana Tottenham Hotspur, Manchester United secara aktif mengeksplorasi kemungkinan untuk mendatangkan Randal Kolo Muani secara pinjaman dari Paris Saint-Germain. Selain Tottenham Hotspur dan juga Manchester United, Juventus ini juga mengekspresikan ketertarikannya untuk merekrut penyerang berusia 26 tahun. PSG dan juga representatif ataupun perwakilan dari Randal Kolo Muani ini juga tahu bagaimana keadaan dari klub-klub tersebut yang tertarik ya untuk mendatangkan Kolo Muani. Nah, di artikel ini ditulis juga analisa kenapa klub-klub tersebut ingin mendatangkan Kolo Muani, dan gue akan membacakan analisa dari Laurie Whitwell terkait dengan kenapa Manchester United, karena ada beberapa analisa dari sumber-sumber yang lain, dari reporter yang lain ataupun dari jurnalis yang lain terkait dengan kenapa Tottenham mau, kenapa Juventus mau, tapi gue akan ke Manchester United saja. Manchester United ini melihat Kolo Muani ya, ketika mereka melakukan survei di market untuk seorang striker bagi Erik ten Hag di musim panas keduanya. Dan akhirnya mereka memang mendatangkan Rasmus Højlund. Kenapa? Ini karena terkait profil, harga, dan juga umur dari Rasmus Højlund. Dan ketika itu memang Erik ten Hag melakukan semacam kayak penilaian ya, influence dari striker-striker, dan memang Kolo Muani ini termasuk di nama terakhir. Jadi ada beberapa nama terakhir ini yang sampai ke tahap tersebut. Akhirnya memang Rasmus Højlund datang dengan harga 72 juta pounds, dan Randal Kolo Muani ini ke PSG. Namun demikian, pemandu bakat ataupun scouts dari Manchester United ini terus mengamati Randal Kolo Muani. Masalah dengan Marcus Rashford di ketidakpastian saat ini ya, membuat Ruben Amorim menginginkan pemain yang bisa memberikan semacam kayak ledakan ya, terutama di lini serang. Manchester United telah mencetak 23 gol dari 20 penampilan di Premier League. Dan kalau melihat di liga sebelumnya, mereka mencetak 57, 58 dan juga 57 gol di 3 musim secara penuh. Jadi ini bukan angka yang bagus sebenarnya. Dan Randal Kolo Muani ini dilihat secara taktik pemain yang fleksibel, bisa bermain di depan ataupun di sayap,
Dan ini membuat situasinya menarik nih untuk sistem Ruben Amorim. Nah, ini menarik ya, Randal Kolo Muani yang saat ini berusia 26 tahun, pemain yang di Piala Dunia Qatar hampir menjebol gawang Argentina pada saat itu. Tendangannya diblok ya oleh kiper Argentina, dan ya akhirnya kita tahu Argentina adu penalti dan akhirnya menang Piala Dunia. Tapi Randal Kolo Muani berada di panggung tertinggi, yaitu adalah final Piala Dunia pada saat itu dengan kesempatan yang sangat emas sekali. Randal Kolo Muani dilihat sebagai salah satu talenta, terutama ketika dia memperkuat klub Jerman Eintracht Frankfurt di musim 2022-2023. Dari 32 penampilan di Bundesliga dia bisa menciptakan 15 gol, angka yang fantastis. Lalu dia juga membuat 11 assist. Jadi dia terlibat di 26 gol secara langsung bagi Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Dan ketika dia pindah ke PSG, angkanya pun juga fantastis nih, 95 juta euro. Tapi di PSG nampaknya dia mengalami kesulitan nih. Dari angka yang sangat mencolok, artinya angka mencetak gol ya, 15 satu musim bersama dengan Eintracht Frankfurt, ini turun menjadi hanya 6. Pun juga asisnya nih, hanya setengah saja di PSG. Dan untuk musim ini 2024-2025 dia baru 10 kali bermain dan mencetak 2 gol. Manchester United menurut gue butuh mencari solusi untuk lini depan. Rasmus Højlund, pemain ini bertalenta, tapi belum jadi. Joshua Zirkzee bagaimana? Joshua Zirkzee masih mengalami musim adaptasi di periode pertama, dan ini jauh dari situasi ideal di mana ada pergantian pelatih ya bagi Joshua Zirkzee di musim pertamanya. Dan kalau melihat profil dari Joshua Zirkzee di klub-klub sebelumnya, dia memang bukan seorang pencetak gol yang semacam kayak mesin gol begitu, bukan. Dia lebih pemain yang penyerang yang terlibat di proses gol. Seperti itu menurut gua profil secara garis besar dari Joshua Zirkzee. Manchester United tadi disebutkan di artikel bahwa memang memiliki kesulitan untuk mencetak gol. Dan sampai saat ini pun gue melihat memang konsistensi dari kemampuan mencetak gol, utamanya lini serang dari Manchester United ini masih belum bagus. Memang butuh pemain yang bisa diandalkan. Pertanyaannya, apakah Randal Kolo Muani ketika nanti didatangkan, katakanlah seperti itu, bisa menjadi solusi itu? Peluang itu ada sih menurut gue ya. Dia memiliki kualitas, iya, Randal Kolo Muani. Tapi gue melihat dari apa yang terjadi paling tidak di dua klub saat ini, PSG dan juga sebelumnya di Eintracht Frankfurt, ada inkonsistensi. Dan ketika dia nanti ke Manchester United, ya dia harus beradaptasi lagi nih dengan Manchester United, dengan Liga Inggris. Mampu nggak dia ini? Tapi ya kalau seandainya manajemen bisa bersepakat dengan PSG mendatangkan dengan status pinjaman misalnya ya, menurut gue ya why not, kenapa tidak? Karena gue tidak melihat ada solusi lain sih saat ini untuk lini depan Manchester United, di mana gue melihat posisi penyerang ini bahkan lebih urgent saat ini dibandingkan dengan posisi bek kiri. Kenapa? Melihat ketersediaan pemain dan juga kualitasnya. Diogo Dalot yang tampil di posisi bek kiri menurut gue sedikit demi sedikit memperlihatkan memang ada peningkatan penampilan. Puncaknya ketika menghadapi Liverpool, tampil fantastis Diogo Dalot di posisi bek kiri. Artinya dia bisa bermain di kapasitas seperti itu. Tapi posisi penyerang dari Manchester United, baik itu Joshua Zirkzee maupun Rasmus Højlund, menurut gue masih jauh dari kualitas yang diharapkan sebagai pemain yang mungkin bisa diandalkan untuk mencetak gol. Sampai dengan saat ini Manchester United masih banyak mengandalkan seorang Amad Diallo. Dan ini tidak ideal menurut gue untuk diandalkan mencetak gol. Artinya ya striker ini penting, penyerang ini penting. Dan gue melihat ada potensi sih di Randal Kolo Muani secara ringan amatirannya. Gue juga bisa jadi salah, tapi itu yang gue lihat. Memang mungkin dia bukan tipe seperti kayak Haaland misalnya, atau seperti kayak Victor Gyökeres, atau kayak striker premium lain yang sempat diinginkan di Manchester United, Harry Kane, atau mungkin kayak Victor Osimhen. Tidak seperti itu, tapi juga
secara realistis kalau Manchester United ingin mendatangkan pemain di Januari ini, ya memang bukan seperti kayak Gyökeres, bukan seperti kayak Osimhen menurut gue, dimana mereka punya kualitas, tapi dari sisi kemungkinan deal itu terjadi, dari harga dan lain-lain, nampaknya rumit sekali, super rumit bahkan. Tapi bagaimana dengan Randal Kolomuani ini? Apakah PSG mau dipinjam ya? Dan sang pemain pun juga ingin hal tersebut. Kalau itu bisa terjadi, maka artinya PSG ingin melepas dan sang pemain pun juga ingin dipinjamkan dulu, artinya tidak bermain di PSG lagi. Manchester United punya peluang untuk bisa mendatangkan menurut gua, karena negosiasi akan lebih lunak dalam tanda kutip seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau sang pemain masih belum pasti dan PSG juga nampaknya enggan untuk melepas sang pemain, situasinya akan sulit menurut gua bagi Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Nuno Mendes di musim panas nanti dan Randal Kolomuani dipinjam di musim dingin. Masih kabar ya, tapi menurut gua sumbernya ini bagus, artinya memang ada proses ke arah sana. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.